Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatimah binti Al-Khattab adalah perempuan mukminah yang keberaniannya menjadi jembatan bagi hidayah seorang Umar bin Khattab, lelaki paling ditakuti di Mekah. Saat Islam masih tersembunyi, Fatimah merahasiakan keislamannya dari Umar. Namun, takdir mempertemukan mereka dalam konflik berdarah dan air mata. Ketika Umar hendak membunuh Nabi Muhammad, ia terlebih dahulu mampir ke rumah Fatimah dan justru menemukan ayat-ayat suci yang menggetarkan hatinya. Tamparan Umar kepada Fatimah berubah menjadi tamparan balik dari langit yang menyadarkannya. Dari tangan kakaknya sendiri, Umar disucikan dan diarahkan menuju Islam. Kisah ini bukan hanya tentang pertobatan seorang pria keras, tapi juga keteguhan seorang wanita salehah yang mengubah sejarah dunia. Kembalilah ke masa ketika Islam masih sembunyi dalam bisik, ketika nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru dikenal oleh segelintir jiwa yang memilih beriman diam-diam. Di balik dinding-dinding rumah di kota Mekah, kalimat tauhid dijaga seperti bara kecil yang belum diizinkan membesar. Belum ada adzan yang menggema, belum ada syaf yang berdiri di Masjidil Haram. Islam adalah perkara rahasia, dan penyebarannya seperti aliran air di bawah tanah yang terus mencari jalan. Di kota yang kaku oleh tradisi berhala, langkah setiap muslim dibayangi bahaya. Mekah waktu itu bukan tempat yang ramah bagi kebenaran. Para pemuka Quraisy hidup dari sistem yang bertumpu pada status, keturunan, dan keberhalaan. Mereka memiliki kekuasaan yang tak tergoyahkan, menjadikan Ka'bah dan patung-patung di sekitarnya sebagai pusat kendali spiritual sekaligus ekonomi. Ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyerukan satu Tuhan, menghapus kasta, dan menyeru kesetaraan manusia dianggap ancaman besar. Maka mereka mencaci, memukul, dan menyiksa siapapun yang mulai mengucapkan dua kalimat syahadat. Orang-orang miskin, budak, dan perempuan menjadi korban pertama. Bilal bin Rabah ditarik di tengah panas padang pasir dengan batu besar di dadanya. Sumayyah binti Khayyat ditusuk tombak hingga mati karena tak mau mengingkari Islam. Ammar bin Yasir dipaksa menyebut nama-nama berhala hanya untuk menyelamatkan nyawanya. Setiap teriakan sakit dan darah yang tumpah tak membuat kaum Quraisy puas. Mereka ingin Islam padam sebelum menyala. Di tengah kekejaman itu, keluarga Al-Khattab termasuk yang paling keras. Sayyidina Umar bin Khattab, pemuda Quraisy dari Bani Adi, terkenal lantang dan tak segan menghukum mereka yang murtad dari keyakinan nenek moyang. Ia adalah pribadi yang jujur namun keras kepala, tegas namun temperamental. Ketika mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dadanya mengeras. Ia melihat dakwah itu sebagai racun yang menggerogoti wibawa Quraisy. Maka ia bersumpah dalam hati bahwa sebelum Islam menembus jantung Mekah, ia akan menghancurkannya. Sayyidina Umar bin Khattab bukan sekadar pengamat. Ia adalah pelaku aktif dalam tekanan terhadap kaum muslimin. Ia mencaci para sahabat yang ketahuan salat diam-diam. Ia memukul mereka yang ketahuan berkumpul mendengar ayat-ayat. Ia bahkan tidak segan mencambuk budak yang dituduh ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam benaknya, hanya kekerasan yang bisa membungkam perlawanan batin para pengikut Islam. Bagi dia, keyakinan adalah urusan keluarga, bukan perubahan besar yang datang dari luar sistem. Namun di balik watak kerasnya, Sayyidina Umar bin Khattab adalah pribadi yang memegang prinsip. Ia tak suka kepura-puraan. Ia tak senang melihat pengkhianatan atau kemunafikan. Jika ia salah dan terbukti salah, ia bukan tipe orang yang bersembunyi di balik gengsi. Tetapi selama belum ada yang bisa membuktikan bahwa Islam adalah jalan kebenaran, ia akan tetap menjadi garda terdepan yang menjaga Mekah dari perubahan. Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makin sering disebut di jalan-jalan Mekah. Bisikan para budak, anak muda, dan bahkan istri para bangsawan mulai dipenuhi ayat-ayat yang asing namun menenangkan. Quran surat Al-Fajr, Al-Balad, dan Al-Alaq mulai mengisi hati-hati yang kosong. Para pemuka Quraisy mulai panik. Mereka mengadakan rapat, menyusun strategi, dan membentuk kelompok pengintai. Mereka tahu
Selama Nabi Muhammad SAW masih bebas berbicara, pengaruhnya akan makin kuat. Dalam rapat-rapat itu, suara Sayyidina Umar bin Khattab adalah suara yang lantang. Ia mendorong tindakan cepat dan tegas. Ia percaya bahwa menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW harus dilakukan dari akarnya. Ia tidak percaya pada kompromi. Islam baginya adalah benih pemberontakan, dan satu-satunya cara menangani pemberontakan adalah dengan menghancurkannya sejak dini. Ketegangan semakin tinggi. Para muslimin yang semula hanya berkumpul dalam kelompok kecil mulai menunjukkan keberanian. Rumah-rumah seperti rumah Al-Arqam di Bukit Syafa mulai jadi tempat pembelajaran Quran. Beberapa pemuda Quraisy mulai masuk Islam diam-diam. Informasi ini menyulut kemarahan para pembesar. Bagi mereka ini bukan sekadar soal agama, tapi soal kendali. Jika Islam tumbuh, maka kekuasaan akan goyah dan peran pemuka Quraisy akan ditertawakan. Pada masa itulah para tokoh penentang Islam seperti Abu Jahal, Abu Sufyan, dan termasuk Sayyidina Umar bin Khattab mendapat kepercayaan untuk menekan perkembangan dakwah. Mereka menyusun daftar nama, menyebar mata-mata, dan mengintimidasi setiap keluarga yang dicurigai. Tak ada ruang untuk netralitas. Di Mekah yang bergolak, semua orang harus memilih berpihak kepada Nabi Muhammad SAW atau kepada berhala-berhala mereka. Sementara itu, para muslimin hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Mereka salat bersembunyi, belajar Quran dalam bisik, dan menyembunyikan keimanan mereka dari saudara sendiri. Bahkan ada yang harus mengubur mushaf di tanah atau menyamarkannya menjadi barang rumah tangga biasa. Tak sedikit yang harus berpura-pura masih memeluk agama leluhur demi menyelamatkan diri dari siksaan. Tapi iman mereka tidak padam. Justru semakin ditekan, Islam dalam dada mereka semakin kokoh. Sayyidina Umar bin Khattab tidak tahu bahwa di tengah keluarga Al-Khattab sendiri, percikan cahaya sudah menyusup. Di saat saudara kandungnya, Sayyidina Umar bin Khattab sibuk memburu siapapun yang berani mengucap La ilaha illallah. Fatimah justru menyimpannya dalam dada, teguh, tanpa goyah. Keislamannya bukan karena pengaruh siapapun, melainkan karena kebenaran yang masuk melalui hati dan disambut dengan keyakinan yang kuat. Fatimah telah lebih dulu memeluk Islam bersama suaminya, Said bin Zaid. Mereka termasuk dalam kelompok yang merahasiakan iman karena mengetahui bahaya yang mengintai. Rumah mereka di sudut Mekah tak besar, namun cukup untuk menampung seorang tamu rahasia, Khabbab bin Al-Arat, sahabat Nabi Muhammad SAW yang menjadi guru dalam diam. Di rumah itu, ayat-ayat suci mulai dibaca, dihafal, dan dijaga. Quran Surat Taha menjadi salah satu yang mereka pelajari. Setiap hurufnya dikecap hati, setiap maknanya membakar semangat. Mereka bertiga duduk di tikar yang lusuh. Mushaf yang berisi potongan ayat-ayat masih berupa lembaran kulit yang ditulis dengan tangan. Tak ada mushaf cetak, tak ada pengeras suara, hanya desah nafas dan bisikan iman. Khabbab membaca perlahan, suaranya seperti air menetes di padang pasir. Said mendengarkan penuh takzim, Fatimah mengulanginya dengan suara pelan sambil memejamkan mata. Dalam rumah itu, tak ada rasa takut. Meski di luar, nama Sayyidina Umar bin Khattab bisa membungkam satu pasar dengan satu teriakan. Fatimah tahu bahwa langkahnya adalah taruhan besar. Ia bukan hanya mempertaruhkan keselamatannya, tapi juga suaminya. Sayyidina Umar bin Khattab terkenal tidak memberi ampun kepada siapapun yang menyimpang dari ajaran leluhur. Jika sampai mengetahui bahwa adiknya sendiri telah memeluk Islam, maka bencana bisa datang seketika. Namun ketakutan itu tidak menghentikannya. Iman membuatnya berani menyimpan kebenaran di rumahnya sendiri. Walau ia tahu bahwa pengkhianatan, menurut pandangan Quraisy, bisa dihukum lebih berat bila datang dari keluarga dekat. Khabbab mengajarkan tentang tauhid, tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dan Fir'aun yang tertulis dalam Quran Surat Taha. Fatimah mendengarkan dengan rasa tunduk. Ia tidak hanya membaca ayat,
tapi juga meresapi makna perjuangan. Ia sadar perjuangan Nabi Muhammad SAW tak berbeda jauh dengan perjuangan para nabi terdahulu. Dan jika para nabi dahulu dihina dan ditindas, maka wajar jika mereka yang mengikuti jalan kenabian juga harus siap memikul beban yang sama. Said bin Zaid adalah suami yang setia dan tenang. Ia tak banyak bicara, tapi dalam diamnya tersimpan kekuatan besar. Ia adalah sahabat dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Ia menemani Fatimah dalam diam, dalam sembunyi, dan dalam doa. Mereka berdua adalah pasangan yang tak menyuarakan keislaman mereka, tapi menjaganya seperti menyimpan bara di tangan. Rumah mereka menjadi tempat bernaung bagi ayat-ayat yang belum bisa dibacakan di hadapan umum. Mereka menunggu waktu, menunggu izin dari langit untuk menyebarkan cahaya itu keluar. Dalam sejarah tak banyak disebut tentang bagaimana Fatimah menanggapi setiap ayat yang dibacakan. Tapi bayangkan perempuan yang harus menyembunyikan mushaf, menghafal ayat dalam waktu singkat, dan tetap menjalankan perannya sebagai istri di rumah. Semua dilakukan dalam tekanan batin, dengan kemungkinan kapan saja pintu digedor dan rumah digerebek. Fatimah menjalani semuanya dalam senyap. Di balik pintu kayu rumahnya, ia menjadi pelindung bagi apa yang diyakininya sebagai kebenaran mutlak. Tak ada tetangga yang tahu. Tak ada tanda mencolok. Tapi waktu berjalan dan ketegangan makin dekat. Mekah makin sempit bagi mereka yang beriman. Suara-suara siksaan makin sering terdengar dari arah Bukit Syafa dan Marwah. Fatimah tahu bahwa rahasianya bisa terbongkar kapan saja. Dan yang paling ditakutinya bukan para pemuka Quraisy, tapi adik kandungnya sendiri, Sayyidina Umar bin Khattab. Bukan karena kekuatan fisik Umar, tapi karena luka batin yang akan lahir bila pengkhianatan ini terungkap dalam amarah. Namun Fatimah tidak mundur. Setiap hari ia tetap menyambut Khabab dengan hangat, tetap belajar, tetap berzikir. Ia percaya bahwa setiap ayat yang ia pelajari adalah perisai. Ia percaya bahwa siapapun yang menolak ayat itu, suatu hari akan terhantam oleh kebenarannya. Fatimah tidak pernah menyangka bahwa rumah kecilnya akan menjadi tempat awal dari perubahan besar dalam sejarah Islam. Malam-malam mereka diisi dengan hafalan. Mereka belajar bagaimana menyampaikan ayat kepada yang belum tahu, bagaimana menjawab celaan dengan kelembutan, dan bagaimana menjaga kesabaran di tengah kebencian. Fatimah menjadi bagian dari generasi awal yang membentuk fondasi Islam dengan pengorbanan pribadi. Ia bukan pembicara, bukan pemuka, tapi dari rumahnya lahir kisah besar. Di luar rumah, nama Nabi Muhammad SAW makin sering disebut. Quraisy semakin kejam, penangkapan dan penganiayaan makin gencar, dan Sayyidina Umar bin Khattab makin gelisah. Dalam hatinya, ia tahu bahwa Islam sudah mulai merembes ke rumah-rumah bangsawan. Ia tahu kalau tak segera dihentikan, maka akan terlambat. Maka ia menyusun niat, menyiapkan langkah. Tapi ia belum tahu bahwa sasaran terdekat justru adalah rumah kakaknya sendiri. Di antara kerumunan para pedagang, pemuja berhala, dan para pemimpin kabilah yang gelisah, satu nama mulai mengusik harga diri kaum Quraisy. Nabi Muhammad SAW. Nama itu tak hanya disebut dengan kekaguman oleh para pengikutnya, tapi juga dengan amarah oleh mereka yang merasa takhta dan kehormatan mereka mulai digerus. Maka tak heran bila sebagian besar waktu para pembesar Quraisy kini dihabiskan untuk menyusun siasat demi menghentikan dakwah yang dianggap mengganggu tatanan. Dan di tengah mereka berdirilah sosok yang tidak butuh siasat panjang, Sayyidina Umar bin Khattab. Baginya bicara dan rapat adalah kerja kaum lemah. Kalau masalahnya adalah satu orang bernama Muhammad, maka selesaikan dengan satu cara, bunuh dia. Hati Sayyidina Umar bin Khattab telah membara. Kegeramannya pada dakwah Nabi Muhammad SAW tak lagi bisa dipendam dalam amarah diam. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana pengaruh Nabi menyusup ke rumah-rumah Quraisy. Budak, anak muda, hingga perempuan-perempuan bangsawan, semuanya mulai berani mengikrarkan kalimat tauhid. Demi Lata dan Uzza, aku akan mengakhiri semua ini dengan tanganku sendiri, kata Umar kepada sekelompok tokoh Quraisy.
Ucapan itu bukan ancaman kosong. Ia langsung berdiri, menggenggam pedangnya, dan berjalan dengan dada membusung ke tengah kota. Riwayat dari Ibnu Ishaq dan Al-Baihaqi menyebutkan bahwa Sayyidina Umar bin Khattab benar-benar mengambil pedangnya dan melangkah menuju tempat Nabi. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berada. Tak ada keraguan dalam geraknya. Tak ada niat menakut-nakuti. Ia benar-benar ingin membunuh Nabi. Dalam pikirannya, menghabisi Nabi berarti menghabisi Islam. Dan itu berarti menyelamatkan Mekah dari kekacauan yang ia anggap sebagai bid'ah. Langkah-langkahnya di jalanan menarik perhatian banyak orang. Orang-orang yang mengenal wataknya tahu bahwa Umar bukan sedang berjalan untuk berdiskusi. Maka beberapa di antara mereka mulai menyebar kabar bahwa Umar membawa pedang untuk menghabisi Muhammad. Para muslim yang mendengar itu mulai panik. Beberapa sahabat yang menyamar mulai berdoa dalam diam. Mereka tahu bahwa kekuatan Umar tak bisa dianggap enteng. Jika sampai ia bertemu Nabi dalam keadaan seperti itu, maka darah bisa tumpah. Namun, di tengah jalan, Umar bertemu seseorang yang tak ia duga, Nu'aim bin Abdullah. Lelaki ini termasuk muslim rahasia yang menyembunyikan keislamannya dari keluarga dan masyarakat. Ia melihat wajah Umar yang keras, tangan yang menggenggam pedang, dan langkah yang tak bisa dibantah. Maka dengan keberanian dan kecerdikan, Nu'aim berdiri menghadang. "Mau kemana engkau, wahai Umar?" tanya Nu'aim tenang. Umar menjawab dengan suara tajam, "Aku hendak membunuh Muhammad. Ia telah memecah belah Quraisy, menghina nenek moyang kita dan menyebarkan ajaran sesat." Nu'aim tidak melawan, ia tidak memperdebatkan, ia tidak menantang, tapi ia mengubah arah perhatian Umar dengan satu kalimat pendek, namun menghujam. "Kalau begitu, urus saja keluargamu sendiri. Saudaramu Fatimah dan iparmu Said bin Zaid telah memeluk Islam lebih dulu." Ucapan itu menghentikan langkah Umar. Matanya membelalak, dadanya naik turun. Tidak, ia tidak bisa mempercayainya. Fatimah, kakaknya sendiri, Said bin Zaid, menantunya Al-Khattab, ini bukan sekadar pengkhianatan agama, tapi pengkhianatan darah. Di kepala Umar, penghinaan semacam itu lebih berat dari musuh luar. Ia tak bisa membayangkan bahwa keislaman sudah masuk ke dalam rumahnya sendiri tanpa ia sadari. Seketika, langkah Umar berbalik arah. Pedangnya tetap tergenggam, tapi tujuannya kini bukan lagi rumah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan rumah Fatimah. Hatinya terbakar. Ia tak ingin menjelaskan, ia tak ingin bertanya. Ia hanya ingin memastikan dengan matanya, dan jika benar, maka darah mungkin tak bisa dihindari. Riwayat dari Imam Ahmad dan Ibn Sa'ad menyebutkan bahwa Umar melangkah dengan cepat. Wajahnya tegang, suaranya berat. Orang-orang yang melihatnya menjauh, tak ingin terseret amarah yang belum tahu akan meledak di mana. Beberapa anak kecil yang bermain di gang langsung berlari ketika mendengar suara langkah Umar yang berat menghentak tanah. Rumah kecil Fatimah yang sebelumnya tenang, kini menjadi sasaran kemarahan yang tak terukur. Namun Umar belum tiba. Di rumah itu, Fatimah dan Said sedang belajar dengan Khabab bin Al-Arat. Mereka sedang membaca ayat-ayat Quran surat Thaha. Ayat tentang wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam. Ayat yang menyentuh soal kebenaran yang disampaikan dengan lembut. Tak satu pun dari mereka sadar bahwa di luar rumah, langkah takdir sedang berjalan menuju mereka. Dan di tangan takdir itu, ada pedang yang belum tahu akan jatuh ke siapa. Sayyidina Umar bin Khattab terus berjalan. Di dadanya, dendam dan kekecewaan bercampur menjadi satu. Ia merasa telah dikhianati oleh keluarga sendiri. Ia merasa gagal menjaga kehormatan nama Al-Khattab. Dan ia merasa satu-satunya jalan adalah menghadapi mereka dengan kekuatan. Ia tidak tahu apa yang akan ia lakukan. Tapi ia tahu, jika benar Fatimah telah masuk Islam, maka segala hubungan darah tak lagi penting. Di depan rumah Fatimah, langkah Umar berhenti. Ia menarik napas, menggenggam pedang lebih erat, dan bersiap mengetuk pintu. Ia tidak datang sebagai saudara. Ia tidak datang sebagai pelindung.
ia datang sebagai lawan dari sesuatu yang telah ia sumpahi untuk dihancurkan. Ketika suara ketukan itu menggema keras, Khabbab langsung terdiam. Wajah Fatimah berubah. Said menatap istrinya, mencoba menebak siapa yang datang. Tapi suara langkah dan ketukan yang membentak tidak menyisakan ruang untuk keraguan. "Itu Umar," ucap Fatimah dengan nada rendah tapi pasti. Ketegangan menyelimuti ruang sempit itu. Tanpa membuang waktu, Khabbab segera bersembunyi di balik dinding atau mungkin ruang penyimpanan kecil. Satu-satunya tempat berlindung dari bahaya, pintu dibuka. Sayyidina Umar bin Khattab berdiri di sana dengan sorot mata yang menyala, dada membusung, dan pedang terselip di pinggang. Ia tidak menunggu undangan untuk masuk. Ia menerobos dengan amarah penuh. Di dalam rumah, Fatimah dan Said berdiri tegang, namun tetap tenang, tapi ketenangan mereka tak menenangkan Umar. "Apa yang aku dengar barusan?" bentaknya. Tak ada jawaban. Umar melangkah mendekat, matanya menyapu ruangan, seolah mencari jejak sesuatu. "Kalian telah ikut Muhammad?" suaranya meninggi. Said mencoba menjawab dengan tenang. "Bagaimana jika ajaran itu benar, wahai Umar?" Belum selesai kata itu. "Meluncur!" Tangan Umar mengayun. Pukulan keras menghantam Said hingga ia terjatuh. Fatimah menjerit. Ia berusaha melindungi suaminya, tapi Umar melayangkan tangan keduanya. Tamparan keras itu mendarat di wajah Fatimah hingga darah mengalir dari pelipisnya. Seketika ruangan itu hening. Napas Umar berat, amarahnya belum surut. Tapi di hadapannya, Fatimah berdiri dengan wajah berdarah, tak menangis, tak mundur, dan tak menunduk. Dengan suara yang masih bergetar karena luka, Fatimah berkata, "Ya, kami telah beriman. Kami percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Lakukan apa yang kau mau, wahai Umar. Aku tidak akan kembali kepada keyakinanmu." Ucapan itu bukan teriakan, tidak pula tantangan, tapi kalimat itu seperti batu yang menghantam hati Umar. Tatapannya berubah, tangan yang semula tergenggam perlahan melemah. Ia menatap darah di wajah kakaknya, darah yang mengalir karena tangannya sendiri. Hatinya berguncang. Ia tidak menyangka bahwa kekerasannya tak membuat Fatimah gentar sedikit pun. Sebaliknya, justru keteguhan itu yang menghantam egonya paling dalam. Ia terdiam. Pandangannya mengarah pada lembaran kulit yang sebelumnya mereka sembunyikan. Matanya masih menyala, tapi bukan oleh amarah, melainkan oleh rasa ingin tahu. "Tunjukkan padaku apa yang kalian baca," katanya. Fatimah menatapnya lekat-lekat. Ia tahu perubahan itu belum pasti, tapi ia juga tahu bahwa ini adalah celah. Sebelum menyerahkan lembaran itu, ia berkata, "Engkau najis karena menyembah berhala, Umar. Quran tidak boleh disentuh kecuali oleh yang suci. Mandi dulu, lalu aku akan berikan padamu." Umar tidak membantah, ia beranjak keluar. Riwayat dari Imam Ahmad dan Baihaqi menyebutkan bahwa Umar benar-benar pergi dan mandi. Saat ia kembali, tubuhnya masih basah, namun wajahnya telah berubah. Tidak sekeras sebelumnya, tidak semembara tadi. Ia duduk, lalu Fatimah menyerahkan lembaran kulit yang mereka baca. Lembar itu berisi awal Quran surat Thaha. Umar memandanginya sejenak, lalu mulai membaca dalam hati. Thaha. "Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar engkau celaka, tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut. Diturunkan dari Tuhan yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi." Hening. Ayat demi ayat dibaca perlahan. Kalimat-kalimat itu menembus lapisan batin yang paling dalam. Umar bukan orang bodoh. Ia faham makna bahasa, ia tahu susunan kata. Tapi, kata-kata dalam mushaf itu berbeda. Ia meruntuhkan benteng logika. Ia merobek dinding harga diri. Ia memeluk hati yang keras dengan kelembutan. Fatimah menatap wajah adiknya. Untuk pertama kalinya, mata Umar tak menunjukkan kemarahan tapi kekosongan. Seolah dalam dirinya terjadi pergolakan yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Tangannya bergetar. Lemparan ayat itu terlalu tajam untuk dianggap biasa. Dan pada kalimat, "Sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku," maka
Sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Umar terdiam lebih lama, nafasnya memburu. Umar menahan napas. Kalimat itu seperti hujan deras yang mengguyur bara dalam hatinya. Ia, yang selama ini memusuhi ajaran ini, kini disapa langsung oleh Tuhan dari langit dalam kalimat yang tegas dan sederhana. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka, sembahlah aku. Tak ada ruang bagi keraguan dalam kalimat itu. Riwayat dari Ibnu Ishaq dan Imam Ahmad menyebutkan bahwa pada momen itu, Sayyidina Umar bin Khattab mulai menangis. Air mata jatuh pelan, bukan karena luka fisik, tapi karena luka batin yang perlahan sembuh. Ia merasa ditelanjangi oleh kebenaran. Seluruh amarahnya selama ini, seluruh keyakinan bahwa ia menjaga kehormatan Quraisy, ternyata dibangun di atas kesombongan dan kebodohan. Hatinya gentar, tapi jiwanya mulai lega. Kakaknya Fatimah tak berkata apapun. Ia hanya menatap adiknya dengan mata yang mulai basah. Said bin Zaid berdiri perlahan, mendekat, lalu duduk kembali di sebelah Fatimah. Rumah kecil itu kini berubah menjadi ruang suci yang tak memerlukan pilar batu atau menara tinggi. Di dalamnya, satu hati besar baru saja tersentuh oleh cahaya. Khabbab bin Al-Arat, yang sejak awal menyembunyikan diri dan kini ikut menyaksikan perubahan itu, memberanikan diri berkata dengan suara rendah namun penuh harap, "Wahai Umar, bergembiralah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar, Abu Jahal bin Hisham atau Umar bin Al-Khattab. Dan sepertinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihmu, wahai Umar." Ucapan itu seperti membuka pintu yang telah lama dikunci. Umar tidak menjawab dengan kata, tapi wajahnya menjelaskan segalanya. Ia berdiri menatap sekeliling rumah kecil itu dan berkata, "Di mana Muhammad sekarang?" Fatimah menatapnya hati-hati. Ia tahu langkah berikutnya ini akan menentukan segalanya. Ia tahu, meski wajah adiknya telah berubah, tapi niat di dalamnya belum sepenuhnya terungkap. Ia ragu, tapi ia tahu bahwa hidayah adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tugas manusia hanya menyampaikan. Maka ia menjawab, beliau berada di Darul Arqam bersama para sahabatnya. Darul Arqam adalah rumah aman bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya. Di sanalah mereka berkumpul, belajar dan menyusun langkah-langkah dakwah. Letaknya tidak jauh dari Bukit Syafa, di antara gang sempit yang sulit dijangkau oleh mata-mata Quraisy. Rumah itu menjadi benteng terakhir dari tekanan luar. Dan kini, rumah itu akan kedatangan tamu yang tak diduga oleh siapapun. Sayyidina Umar bin Khattab, musuh Islam yang paling ditakuti. Umar menyarungkan pedangnya. Tapi Fatimah masih menatap pedang itu dengan was-was. Umar sadar. Ia menoleh dan berkata, "Aku tidak datang untuk membunuh. Aku datang untuk percaya." Kata-kata itu tak pernah mereka dengar sebelumnya. Dan saat diucapkan oleh seseorang sekeras Umar, itu bukan sekadar pernyataan, tapi pengakuan penuh dari seorang pemimpin masa depan yang baru saja tersungkur oleh kekuatan satu surat. Khabbab tersenyum. Said menunduk. Fatimah menarik napas dalam, seolah beban besar di dadanya telah lepas. Tapi mereka semua tahu, ini baru awal. Perjalanan menuju Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam belum tentu mudah. Kembalilah pada langkah-langkah tegap yang kini mengarah ke tempat para sahabat menyimpan harapan. Darul Arqam, rumah yang sederhana namun syarat makna, menjadi pusat berkumpulnya para pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah kota Mekah yang penuh ancaman. Di sanalah iman dirawat, ayat-ayat diajarkan, dan rencana dakwah dibicarakan diam-diam. Tak ada tanda mencolok di luar rumah itu. Yang membedakannya hanyalah keheningan yang selalu menyimpan waspada. Pada hari itu, langkah seorang lelaki mendekat. Pedangnya tergantung di pinggang tapi tak ada niat menyerang. Wajahnya tak lagi menyala amarah tapi belum pula tenang. Para penduduk yang melihat dari jauh mengenal siapa dia, Sayyidina Umar bin Khattab. Nama yang cukup disebut untuk membuat siapapun membungkam. Dan kini, ia berjalan menuju rumah yang paling dirahasiakan di seluruh Mekah. Di dalam Darul Arqam,
para sahabat duduk melingkar mendengarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ayat-ayat yang baru turun. Wajah-wajah mereka tenang namun waspada. Keadaan Mekah terlalu rawan untuk bersantai. Tiba-tiba pintu rumah diketuk 3 kali. Lalu suara pelan namun tegas berkata dari luar, "Umar bin Al-Khattab datang." Panik langsung menyelimuti ruangan. Para sahabat bangkit, sebagian besar refleks meraih tongkat atau apapun yang bisa digunakan untuk bertahan. Di antara mereka, ada yang berkata dia datang untuk membunuh kita, tapi Nabi Muhammad SAW tetap duduk. Wajah beliau tak berubah. Beliau menatap para sahabat dengan tenang dan berkata, "Bukakan pintunya." Para sahabat ragu, tapi satu nama berdiri, Hamzah bin Abdul Muthalib, singa Allah, pamannya Nabi. Ia menghampiri pintu, membuka pengunci, dan berdiri menghadang. "Jika dia datang dengan niat buruk, aku akan membunuhnya dengan pedangnya sendiri." Ucap Hamzah singkat. Pintu terbuka. Umar masuk. Ia melangkah ke tengah ruangan. Wajah-wajah yang menyambutnya penuh tegang. Sebagian menunduk, sebagian lainnya menggenggam tangan erat. Tapi Umar tidak bicara kepada siapapun kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia berdiri beberapa langkah di depan Nabi, lalu menatap langsung ke mata beliau. Tak ada yang tahu apa yang terjadi dalam detik-detik hening itu. Mungkin seluruh beban kebencian, dendam, dan keraguan yang selama ini menyesaki dada Umar luruh saat bertemu dengan keteduhan wajah Rasulullah. Kemudian, dengan suara lantang dan tanpa ragu Umar berkata, "Wahai Muhammad, aku datang kepadamu untuk menyatakan bahwa aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah." Hening. Lalu seperti dentuman dari langit, para sahabat bertakbir bersama, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Suara takbir itu menggema hingga keluar rumah. Beberapa orang yang lewat di gang sempit mendengar sorakan itu, tanpa tahu apa yang sedang terjadi. Tapi di dalam Darul Arqam, takbir itu adalah ledakan kelegaan yang selama ini mereka tahan dalam sunyi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Beliau mendekat, meletakkan tangan di dada Umar, dan mendoakan kebaikan untuknya. Para sahabat masih tidak percaya bahwa orang yang selama ini mereka takuti, kini duduk di tengah-tengah mereka, mengucapkan kalimat yang sama, dengan keyakinan yang sama. Riwayat dari Imam Ahmad menyebutkan bahwa setelah masuk Islam, Sayyidina Umar bin Khattab tidak menyembunyikan keimanannya. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran?" Nabi menjawabnya, "Benar, wahai Umar." "Kalau begitu, mengapa kita sembunyi-sembunyi?" Pertanyaan itu bukan provokasi, tapi pertanda perubahan besar akan datang. Umar, dengan keberaniannya, tidak ingin menjadi Muslim yang bersembunyi. Ia ingin Islam berdiri terang di hadapan musuh-musuhnya. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menahan semangat itu dengan bijak. Sebab perjuangan butuh strategi, bukan hanya keberanian. Tapi sejak hari itu, kekuatan kaum muslimin bertambah. Dengan masuknya Sayyidina Umar bin Khattab ke dalam barisan iman, maka dua tokoh besar kini berdiri bersama, Hamzah dan Umar. Dua singa, satu keyakinan. Rumah Darul Arqam kini tak hanya menjadi tempat perlindungan, tapi juga saksi bisu perubahan sejarah. Dari tempat itulah seorang yang tadinya datang untuk membunuh, kini keluar sebagai pelindung. Dan hari-hari setelah itu, langkah Umar tak lagi menuju darah, tapi menuju kebenaran yang ia perjuangkan dengan segenap hidupnya. Namun hari itu belum selesai. Ketika Umar hendak keluar dari Darul Arqam, para sahabat menahan. Mereka khawatir. Tapi Umar berkata, "Aku akan pergi kepada orang-orang Quraisy. Aku akan katakan bahwa aku telah memeluk Islam. Aku tidak akan sembunyi." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menatapnya dalam. Beliau tahu bahwa Umar tidak bisa ditahan dalam bisu. Maka beliau mengangguk. Sayyidina Umar bin Khattab yang baru saja bersyahadat di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di Darul Arqam keluar dari rumah itu tanpa ragu, tanpa menyamar, tanpa membungkus keimanan dengan bisu. Di tangannya masih tergantung pedang, tapi kini bukan untuk melukai,
melainkan untuk menjaga. Ia berjalan di tengah Mekah dengan dada terbuka, mata yang tajam, dan niat yang telah berubah. Sebab dalam dirinya kini menyala sesuatu yang jauh lebih kuat dari amarah. Iman. Ia langsung menuju ke tokoh Quraisy paling cerewet, paling tajam lidahnya dalam mencaci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jamil bin Ma'mar al-Jumahi. Umar mendekatinya dan berkata tegas, "Wahai Jamil, ketahuilah bahwa aku telah memeluk agama Muhammad." Jamil terbelalak. Tanpa membalas sepatah kata pun, ia langsung berlari ke tengah pasar dan berteriak, "Umar bin Al-Khattab telah murtad." Orang-orang berkumpul. Mereka tidak percaya. Namun Sayyidina Umar bin Khattab tak menunggu mereka mengendapkan kabar itu. Ia sendiri yang mendekat, lalu mengoreksi ucapan Jamil dengan suara lantang, "Bohong, aku bukan murtad, tapi aku telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Kata-kata itu seperti lonceng yang dibunyikan di tengah kota. Mekah geger. Para tokoh Quraisy segera berkumpul. Puluhan orang mengepungnya. Ia dipukul, ditendang, dicekik. Tapi Umar tidak mundur. Ia melawan. Ia bertahan. Dan ia tidak melawan dengan pedang, tapi dengan keyakinan. Riwayat dari Ibnu Sa'ad menyebutkan bahwa Umar bertahan dari keroyokan hingga matahari hampir tenggelam. Tubuhnya babak belur. Tapi bibirnya tetap menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Hingga datang seseorang dari Bani Makhzum, melihat Umar dipukuli, lalu berseru, "Apakah kalian ingin membunuh seseorang dari Bani Adi karena ia memeluk agamanya sendiri? Jika kalian membunuhnya, maka suku Adi tidak akan tinggal diam." Maka mereka pun bubar. Tapi pesan telah disampaikan, kini Islam tidak lagi sendiri. Di rumah kecil Fatimah, kabar itu sampai seperti angin kencang. Wajahnya tegang. Ia tahu adiknya adalah orang yang tak tahu gentar. Tapi ia juga tahu betapa ganasnya orang-orang Quraisy terhadap siapapun yang menyimpang. Tapi yang membuatnya menangis bukan karena takut, melainkan karena rasa syukur. Adiknya yang selama ini keras kepala, yang dulu menampar wajahnya hingga berdarah, kini berdiri paling depan membela keimanan yang dulu ia tolak habis-habisan. Fatimah tidak turun ke jalan, ia tidak ikut ke Darul Arqam. Tapi keberaniannya pada hari ketika wajahnya berdarah adalah awal dari semua ini. Ia tidak pernah mencela, tidak pernah memaksa. Ia hanya menunjukkan bahwa kebenaran tidak bisa dihancurkan dengan tamparan. Dan dari keteguhan itu, kini lahir Umar yang baru. Di hari-hari berikutnya, Sayyidina Umar bin Khattab tidak tinggal diam. Ia menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat di Ka'bah secara terang-terangan. Bersama Hamzah bin Abdul Muthalib, mereka berdiri di barisan depan. Dua singa, dua pelindung, kaum Quraisy gemetar. Bukan karena jumlah muslimin bertambah drastis, tapi karena kini mereka memiliki dua tokoh paling berani di antara bangsawan Quraisy. Umar tak segan menghadapi siapapun. Ia mendatangi setiap rumah kaum muslimin yang dulu sembunyi, menyemangati mereka agar tidak lagi takut. Ia berkata, "Jika aku masuk Islam diam-diam, lalu kaum Quraisy tetap berani mencelaku, lalu bagaimana dengan kalian yang sudah sejak awal beriman? Tegakkan kepala kalian." Dan perubahan itu tidak hanya berdampak pada kaum lelaki. Kaum perempuan pun mulai keluar dari persembunyian. Fatimah melihat para wanita yang dulu takut mengucap kalimat tauhid, kini mulai berani berkumpul dan belajar kembali. Ia tahu, Umar bukan nabi, bukan malaikat, tapi kehadirannya menjadi benteng pertama bagi umat yang masih kecil. Fatimah sendiri tidak meminta pengakuan, ia tidak menuntut balasan. Tapi di setiap langkah Umar yang kini memperjuangkan Islam, ia tahu ada bagian dari dirinya di sana. Keteguhan yang ia jaga, keyakinan yang ia sembunyikan dengan hati-hati, kini membuahkan hasil. Dari seorang kakak, lahirlah singa yang paling ditakuti oleh musuh Islam dan paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat dari Ibnu Hibban menyebutkan bahwa setelah masuk Islam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sejak Umar masuk Islam, kami tidak lagi salat secara sembunyi-sembunyi di sekitar Ka'bah."
Ini bukan sekadar perubahan cara ibadah. Ini adalah tanda bahwa Islam mulai berdiri tegak, tidak lagi tersembunyi, karena keberanian satu orang yang sebelumnya ingin menghancurkannya. Kembalilah pada wajah yang dulu ditampar, kini tersenyum menyaksikan perubahan yang tak disangka dunia. Fatimah binti Al-Khattab, perempuan yang sederhana dan nyaris tak dikenal dalam sejarah Quraisy, telah menjadi saksi diam atas titik balik paling menentukan dalam sejarah dakwah Islam di Mekah. Ia tidak turun ke medan perang, tidak berdiri di hadapan pemimpin-pemimpin Quraisy, dan tidak pula berbicara lantang di tengah pasar. Tapi dari ruang sempit rumahnya, dengan keteguhan dan luka di wajahnya, ia menyulut api perubahan yang menjalar ke jantung kota dan menyalakan keberanian umat. Di jalan-jalan Mekah, Sayyidina Umar bin Khattab kini berdiri sebagai benteng tegak. Namanya tak lagi menggetarkan muslimin dengan rasa takut, melainkan dengan harapan. Di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Umar menjadi perisai. Ia menyampaikan keislamannya kepada setiap pemuka Quraisy tanpa negosiasi, tanpa kompromi. Ketika ada yang mencaci Nabi, Umar berdiri lebih dulu. Ketika ada yang mencemuh ayat, Umar meluruskan dengan tegas. Dan semua itu dimulai dari satu momen. Ketika ia menampar wajah kakaknya sendiri. Tamparan itu bukan akhir, tapi awal. Darah yang mengalir dari wajah Fatimah bukan pertanda kalah, tapi tanda bahwa iman tak pernah tumbang oleh kekerasan. Keberanian. Fatimah berkata, "Aku telah beriman dalam kondisi terluka adalah kunci yang membuka gembok hati Umar yang selama ini tertutup oleh kesombongan dan kemarahan." Fatimah tidak menagih permintaan maaf. Ia tidak pernah menyinggung lagi tentang luka itu. Sebab ia tahu penyesalan yang sebenarnya bukan diucapkan, tapi ditunjukkan. Dan Umar telah menunjukkannya, bukan hanya dengan berubah, tapi dengan berdiri paling depan, membawa Islam ke tempat yang sebelumnya mustahil dijamah. Riwayat dari Ibnu Abi Syaibah menyebutkan bahwa setelah masuk Islam, Umar pernah berdiri di depan Ka'bah dan berkata dengan suara lantang, "Siapa yang berani mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang, maka aku akan menjadi lawannya." Di hadapan batu hitam yang dulu ia anggap sebagai Tuhan, kini ia berdiri sebagai pelindung agama yang menyerukan tauhid sejati. Fatimah menyaksikan semua ini dengan hati penuh syukur. Ia tidak mencatat kejadian-kejadian besar itu, tidak pula mengumumkan perannya kepada orang banyak. Tapi setiap langkah dakwah yang makin kuat, setiap pertambahan jumlah muslimin, setiap ayat yang mulai dibaca terang-terangan, semua itu mengandung jejak dari satu keteguhan perempuan yang tidak gentar menghadapi adik kandungnya sendiri. Dan dari rumahnya, Umar pun kerap kembali. Tidak lagi dengan suara membentak, tidak lagi membawa pedang, tapi dengan wajah teduh, membawa kabar perkembangan, dakwah, menanyakan kabar kakaknya, dan sesekali mengulang kembali ayat-ayat yang pertama kali ia baca dari mushaf milik Fatimah. Ayat-ayat dari Quran surat Taha yang telah mengubah dunia batinnya, dan kelak dunia seluruhnya. Ketika orang-orang bertanya bagaimana Umar bisa masuk Islam, para sahabat akan menceritakan tentang tamparan, darah dan lembaran mushaf. Mereka menyebut nama Fatimah dengan hormat, sebab mereka tahu Umar bin Khattab yang kini menjadi pilar Islam, dulunya adalah musuh keras. Dan tidak ada yang bisa menjinakkan kebencian itu selain seorang perempuan yang tidak pernah goyah oleh ancaman. Tahun-tahun berlalu, Mekah akhirnya ditaklukkan. Islam menyebar ke seluruh jazirah. Umar menjadi khalifah setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq. Di bawah kepemimpinannya, Islam menembus Persia dan Romawi. Dunia tunduk. Tapi jika ditarik ke belakang, semua itu dimulai dari satu rumah kecil, dari satu sore penuh ketegangan, dari satu mushaf kecil, dan dari satu tamparan. Banyak pemimpin besar lahir dari medan perang. Banyak tokoh besar dikenal karena strategi dan kekuasaan. Tapi Umar bin Khattab lahir sebagai tokoh besar dari benturan batin yang disulut oleh seorang perempuan, kakaknya sendiri. Dan dalam diamnya, Fatimah tetap menjadi perempuan biasa. Ia tidak pernah mencari pengakuan, tapi sejarah mencatatnya. Dalam naskah-naskah sirah,
Namanya tetap tertulis sebagai jembatan hidayah bagi salah satu khalifah terbesar umat Islam